Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mempelajari terkait struktur atom. Sebelum kita memasuki lebih jauh terkait materi yang akan kita pelajari, coba kalian perhatikan video berikut ini. Nah, jawaban dari pertanyaan dalam video tersebut akan kita bahas dalam bab yang kita pelajari kali ini. Sekecil apakah bagian dari kapur tersebut jika terus kita bagi menjadi dua? Hal itu sebenarnya telah dijawab oleh salah satu ilmuwan kimia, yaitu Demokritus. Demokritus menjelaskan bahwa suatu materi tersusun dari partikel-partikel kecil yang tidak terlihat dan tidak dapat dibelah yang disebut atomos. Dalam bahasa Yunani, atomos memiliki arti tidak dapat dibelah. Namun teori ini ditolak oleh Aristoteles yang menganggap bahwa suatu materi bisa terus-menerus dibagi hingga tak terhingga. Pendapat Aristoteles inilah yang lebih dipercaya oleh masyarakat pada masa itu. Hingga pada tahun 1803, seorang ahli kimia Inggris yang bernama John Dalton kembali mengangkat teori tersebut karena hal itu sesuai dengan fakta yang terjadi pada percobaan fisika maupun percobaan kimia. Dalton mengungkapkan bahwa atom merupakan bagian terkecil dari suatu zat yang berbentuk seperti bola pejal yang tidak dapat dibelah, diciptakan, dan juga dimusnahkan. Unsur-unsur yang sama terdiri dari atom-atom yang sama pula. Atom-atom dari unsur yang berbeda dapat bergabung menyusun senyawa dengan perbandingan yang tetap. Coba kalian amati animasi berikut ini. Atom-atom dari unsur X dapat bergabung dengan atom-atom unsur Y membentuk molekul dari unsur X dan Y dengan perbandingan yang tetap, yaitu satu molekul Y dan juga dua molekul X bergabung membentuk satu senyawa. Teori yang diungkapkan oleh Dalton ini dapat menerangkan hukum kekekalan massa dan juga hukum perbandingan tetap. Akan tetapi, masih ada beberapa kelemahan dari teori yang diungkapkan oleh John Dalton ini. Yang pertama, teori ini tidak dapat menjelaskan sifat listrik suatu materi. Teori ini juga tidak dapat menjelaskan atom-atom yang saling berikatan dan juga tidak dapat menjelaskan perbedaan antara atom unsur Y1 dengan yang lainnya. Pada akhirnya, teori Dalton ini gugur dikarenakan percobaan yang dilakukan oleh J.J. Thomson pada tabung lucutan sinar katoda. Coba kalian saksikan animasi berikut. Ketika sinar katoda ini kita beri medan listrik, maka sinar akan berbelok menuju medan listrik positif. Dan ketika tabung lucutan sinar katoda ini kita beri medan magnet kutub utara, maka sinar katoda ini akan berbelok menuju arah datangnya medan magnet kutub utara seperti tertarik. Dan ketika kita dekatkan medan magnet kutub selatan, sinar katoda ini bergerak menuju arah yang berlawanan dari arah datangnya medan magnet kutub selatan. Seperti yang kalian ketahui, bahwa medan magnet kutub utara memiliki muatan positif dan medan magnet kutub selatan memiliki muatan negatif. Adanya pergerakan dari sinar katoda yang menjauh ketika didekatkan dengan kutub negatif dan tertarik ketika didekatkan pada kutub bermuatan yang positif, menunjukkan bahwa sinar katoda ini memiliki muatan negatif. Sinar katoda sendiri merupakan bagian dari atom. Hal ini menunjukkan bahwa pada atom masih ada bagian-bagian tersendiri. Atom yang secara keseluruhan tidak bermuatan atau netral ternyata memiliki partikel bermuatan negatif. Maka dari itu, pasti ada partikel lain yang bermuatan positif untuk menetralkan atom. Maka dari itu, Thomson menyebutkan bahwa partikel bermuatan negatif tersebut merupakan elektron dan partikel bermuatan positif tersebut merupakan proton. Thomson berasumsi bahwa massa materi ditentukan oleh bagian materi yang bermassa positif. Hal ini didasari pada kenyataan bahwa massa elektron beribu kali lebih kecil daripada proton. Dengan pertimbangan hal ini, Thomson mengemukakan teorinya terkait model atom, yaitu atom sebagai sebuah bola bermuatan positif dengan elektron tersebar di badan atom. Hal ini menyerupai roti kismis. Namun teori yang diungkapkan oleh J.J. Thomson ini tidak dapat bertahan lama, karena pada tahun 1911
Geiger dan Marsden di bawah pengawasan Ernest Rutherford melakukan percobaan dengan menembakkan partikel alfa yang merupakan partikel bermuatan positif pada lempeng tipis emas yang di sekelilingnya ditempatkan layar dari zinc sulfida sebagai detektor. Layar ini akan berpendar jika terkena partikel alfa. Coba kalian perhatikan animasi berikut ini. Ketika sinar alfa ditembakkan, ada beberapa sinar yang terus menembus plat tipis emas, ada beberapa sinar yang dibelokkan, dan juga ada beberapa sinar yang dipantulkan. Gambar mikroskopisnya dapat kalian saksikan sebagai berikut. Jika konsep yang dijelaskan Thomson ini benar, maka seharusnya partikel alfa tersebut akan diteruskan dan tidak dibelokkan ataupun dipantulkan, karena massa partikel alfa yang jauh lebih besar. Namun, pada kenyataannya ada partikel alfa yang dibelokkan dan juga dipantulkan. Hal ini menunjukkan bahwa ada bagian dari atom yang memiliki massa yang jauh lebih besar jika dibandingkan dengan massa partikel alfa, dan bagian tersebut haruslah bermuatan positif karena dapat menolak partikel alfa. Maka dari itu, Ernest Rutherford mengembangkan teorinya mengenai atom, yaitu yang pertama, inti atom memiliki muatan positif. Elektron-elektron yang bermuatan negatif bergerak mengelilingi inti. Yang ketiga, semua proton berkumpul di inti dan menyebabkan inti atom bermuatan positif. Dan sebagian besar volume atom merupakan ruang kosong, dan hampir semua massa atom terpusat pada inti atom yang sangat kecil. Sedangkan jumlah proton dalam inti haruslah sama dengan jumlah elektron yang mengelilingi inti, sehingga atom sendiri bersifat netral. Akan tetapi, masih ada beberapa kelemahan dari teori yang diungkapkan oleh Ernest Rutherford ini. Yang pertama, jika elektron bergerak mengelilingi inti, maka elektron akan memancarkan energi dan lama-kelamaan akan jatuh ke dalam inti. Namun, hal ini tidak pernah terjadi. Dan yang kedua, berdasarkan teori yang diungkapkan oleh Ernest Rutherford ini, tidak dapat menjelaskan spektrum atom hidrogen yang bersifat diskrit. Bahkan, berdasarkan teori ini, spektrum atom hidrogen bersifat kontinu. Selanjutnya, teori ini dibenahi oleh ilmuwan-ilmuwan berikutnya. Pada tahun 1913, Niels Bohr mengemukakan model atom semi-klasik yang menggabungkan konsep fisika klasik Rutherford dan konsep mekanika kuantum Planck dan Einstein. Bohr mengemukakan dua postulatnya, yaitu pertama, elektron mengelilingi inti pada tingkat-tingkat energi tertentu. Pergerakan elektron tersebut seperti pergerakan planet mengelilingi matahari. Kedua, yaitu elektron dapat berpindah dari tingkat energi satu ke tingkat energi yang lain. Perpindahan tersebut salah satunya dinamakan eksitasi, di mana eksitasi adalah bila dari elektron berpindah dari tingkat energi rendah ke tingkat energi yang tinggi. Pada proses ini, elektron menyerap energi. Yang kedua adalah deeksitasi. Deeksitasi terjadi bila elektron berpindah dari tingkat energi tinggi ke tingkat energi yang rendah yang disertai dengan pemancaran energi. Postulat yang kedua adalah elektron dapat berpindah dari tingkat energi satu ke tingkat energi yang lain. Perpindahan energi elektron tersebut dinamakan eksitasi, di mana eksitasi terjadi apabila elektron berpindah dari energi yang rendah ke energi yang tinggi. Yang selanjutnya adalah deeksitasi, terjadi apabila elektron berpindah dari tingkat energi tinggi ke tingkat energi yang rendah. Kelemahan atom Bohr salah satunya adalah tidak dapat menjelaskan spektrum atom yang lebih rumit. Yang kedua, tidak dapat menjelaskan adanya pengaruh medan magnet. Setelah munculnya teori atom Bohr yang ternyata juga mempunyai kelemahan, ilmuwan berikutnya yang berusaha memperbaiki teori tersebut adalah Erwin Schrödinger. Coba perhatikan pancaran sorot lampu berikut, apa yang terjadi. Dari animasi tersebut dapat kita lihat bahwa setiap sinar memiliki panjang gelombang tertentu yang memancarkan partikel-partikel elektron. Bagaimana geraknya?
bukan gerak lurus kan? Mari kita simak penjelasannya. Nah, perhatikan animasi atom berikut. Erwin Schrödinger mengatakan bahwa lintasan elektron tidak berbentuk bulat, tetapi menyerupai gelombang dan mengelilingi inti. Oleh karena itu, posisi elektron tidak dapat diketahui secara pasti. Teori atom mekanika kuantum memiliki persamaan dengan teori Niels Bohr mengenai tingkat-tingkat energi atau kulit atom, tetapi berbeda dalam hal bentuk lintasan atau orbit tersebut. Orbital di sini menggambarkan tingkat energi elektron. Orbital-orbital dengan tingkat energi yang sama atau hampir sama akan membentuk subkulit. Beberapa subkulit bergabung membentuk kulit. Dengan demikian, kulit terdiri dari beberapa subkulit, dan subkulit terdiri dari beberapa orbital. Walaupun posisi kulitnya sama, tetapi posisi orbitalnya belum tentu sama. Masing-masing energi orbital dalam atom memiliki energi tertentu, sedangkan energi suatu elektron dalam atom ditentukan melalui perhitungan. Dari animasi di atas dapat kita simpulkan bahwa elektron mempunyai dua sifat, yaitu sebagai partikel dan sebagai gelombang. Bohr mengalami kegagalan dalam menerangkan gerakan elektron dalam atom, sehingga dengan dasar teori de Broglie tentang mekanika gelombang dan mekanika kuantum oleh Max Planck, maka Erwin Schrödinger menjelaskan bahwa pada saat tertentu elektron tidak dapat ditentukan secara pasti, tetapi hanya dapat ditentukan keberadaan. Perhatikan gambar berikut. Awan elektron di sekitar inti menunjukkan tempat keberadaan ditemukannya elektron. Elektron yang mengelilingi inti tersebut bersifat gelombang. Kalau saja gerak benda yang besar seperti bola, maka kecepatan dan posisinya dapat diukur. Sedangkan bagaimana dengan gerak atom yang sangat kecil? Oleh karena itu, Heisenberg menyatakan bahwa momentum dan posisi dari suatu partikel yang kecil tidak dapat diketahui secara bersamaan. Artinya, posisinya elektron tidak dapat diketahui secara pasti. Prinsip ini disebut prinsip ketidakpastian Heisenberg. Dari model mekanika kuantum di atas dapat kita ketahui bahwa atom terdiri dari inti atom dan elektron, di mana elektron sudah kita pelajari dalam bab sebelumnya atau materi sebelumnya, yaitu elektron ditemukan oleh John J.J. Thomson melalui percobaan sinar katoda. Yang kedua adalah inti atom. Percobaan penemuan inti atom ditemukan pertama kali oleh Rutherford, dan bagaimana dia menemukannya? Dia menggunakan pemancar partikel sinyal alfa yang ditambahkan dalam plat emas yang tipis. Perhatikan animasi berikut. Pada animasi tersebut dapat kita ketahui bahwa beberapa sinyal ada yang diteruskan, lalu ada yang dipantulkan dan dibelokkan. Berikut penjelasannya. Partikel yang diteruskan tersebut adalah partikel yang menembus elektron atau tidak menabrak inti atom, sementara yang dibelokkan adalah yang menyerempet inti atom, dan yang dipantulkan adalah sinyal alfa yang menabrak inti atom. Penelitian yang selanjutnya adalah untuk meneliti tentang partikel penyusun inti atom. Dalam inti atom terdapat partikel positif yang bermuatan positif yang disebut dengan proton. Penemuan proton sendiri diawali dengan percobaan dilakukan oleh Eugene Goldstein yang melakukan percobaan yang menggunakan tabung hampa bermuatan listrik dengan menggunakan lempeng katoda yang berlubang. Dari percobaan ini diketahui adanya sinar yang bergerak berlawanan arah dengan sinar katoda. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sinar tersebut adalah partikel bermuatan positif yang disebut sinar anoda atau yang lebih sering disebut dengan proton. Lain halnya dengan Goldstein, Rutherford melakukan percobaan dan menggunakan hamburan sinyal alfa. Dari hasil percobaan, Rutherford menemukan bahwa partikel positif terpusat pada inti atom. Percobaan Rutherford yang berhasil menemukan proton dan inti atom masih menyimpan misteri. Jika atom tersusun atas proton dan elektron, jumlah massa proton dan elektron seharusnya sama dengan massa atom.
Namun, fakta saat ini justru memberikan informasi bahwa jumlah massa proton dan elektron lebih kecil dari massa atom. Para ilmuwan menduga dalam inti atom masih terdapat partikel dengan muatan netral, yang beratnya merupakan selisih antara massa atom dan jumlah massa proton dan elektron. 20 tahun kemudian, misteri itu akhirnya terkuak. James Chadwick, seorang ilmuwan Inggris, berhasil menemukan partikel neutron pada tahun 1932. Chadwick mengamati bahwa barium yang ditembakkan dengan partikel alfa memancarkan suatu partikel yang mempunyai daya tembus yang sangat tinggi dan tidak dipengaruhi oleh medan magnet maupun medan listrik. Partikel ini disebut dengan neutron. Sifat-sifat neutron adalah tidak bermuatan karena sinar neutron yang dalam medan listrik ataupun medan magnet tidak dibolehkan ke kutub positif atau negatif. 2. Mempunyai massa yang hampir sama dengan massa atom. Dari penjelasan di atas dapat kita simpulkan bahwa atom terdiri dari partikel penyusun atom, yaitu inti atom dan elektron, di mana inti atom terdiri dari proton yang bermuatan positif dan neutron yang tak bermuatan. Sementara elektron sendiri bergerak mengelilingi atom melalui orbitnya. Dalam kimia, terdapat beberapa aturan untuk menyatakan jumlah neutron, proton, elektron yang terdapat dalam suatu atom. Aturan tersebut biasa disebut dengan notasi atom. Perhatikan simbol-simbol berikut ini. X merupakan lambang suatu unsur atau atom. Kemudian simbol A merupakan nomor massa, yaitu berat suatu atom. Kemudian Z menyatakan nomor atom, yang berarti juga menyatakan jumlah proton dan elektron yang terdapat dalam suatu unsur atau atom. Nah, untuk mengetahui berapa jumlah neutronnya, maka dilakukan penghitungan dengan cara nomor massa dikurangi nomor atom. Hasilnya menunjukkan jumlah neutron yang terdapat dalam unsur tersebut. Untuk lebih memperjelasnya, coba perhatikan contoh berikut. Na merupakan simbol dari unsur natrium yang memiliki nomor massa 24 dan nomor atom 11. Hal ini menunjukkan bahwa natrium memiliki jumlah proton 11 dan jumlah elektron 11. Sedangkan jumlah neutron yaitu nomor massa dikurangi nomor atom dan didapatkan hasil 13. Perhatikan animasi di samping ini. Animasi ini merupakan animasi dari unsur natrium yang memiliki proton yang digambarkan dengan warna biru dan memiliki neutron yang digambarkan dengan warna pink, kemudian dikelilingi oleh elektron. Baik, selanjutnya kita akan mempelajari tentang isotop, isobar, dan isotop. Untuk pertama, isotop. Coba perhatikan gambar animasi berikut. Animasi pertama, atom hidrogen memiliki satu proton dan satu elektron. Untuk animasi kedua, atom hidrogen memiliki satu neutron, satu proton, dan satu elektron. Untuk animasi ketiga, atom hidrogen memiliki dua neutron, satu proton, dan satu elektron. Persamaan dari ketiga animasi di sini biasa disebut dengan isotop. Jadi, kesimpulan apa yang bisa kita peroleh? Di sini isotop adalah unsur-unsur sama yang memiliki nomor atom sama, tetapi memiliki massa atom berbeda. Perbedaan massa atom disebabkan karena jumlah neutron dalam atom berbeda, meskipun jumlah protonnya sama. Selanjutnya yaitu isobar. Coba perhatikan animasi berikut. Di sini animasi unsur karbon yang memiliki neutron 8, proton 6.
Dan gambar di samping adalah animasi unsur nitrogen yang memiliki proton 7 dan neutron 7. Dari kedua animasi tersebut, kesimpulan apa yang bisa diperoleh? Nah, kesimpulannya yaitu isobar adalah unsur-unsur berbeda yang memiliki nomor atom berbeda tetapi memiliki nomor massa sama. Selanjutnya yaitu isoton. Perhatikan animasi berikut. Di sini animasi unsur fosfor yang memiliki proton 7, neutron 8, dan di samping ini yaitu animasi dari unsur sulfur yang memiliki proton 8, neutron 8. Coba perhatikan jumlah neutronnya. Kesimpulan apa yang bisa diperoleh? Isoton adalah unsur-unsur berbeda yang memiliki nomor atom berbeda tetapi memiliki jumlah neutron yang sama. Pada persamaan Schrödinger menjelaskan bahwa energi suatu atom ditentukan oleh bilangan kuantum. Bilangan kuantum di sini ada 4, yaitu bilangan kuantum utama dengan simbol N, bilangan kuantum azimut dengan simbol L, bilangan kuantum magnetik dengan simbol N, bilangan kuantum spin dengan simbol S. Untuk memahami bilangan kuantum tersebut, kalian harus mengetahui tentang kestabilan elektron dalam atom dan cara pengisian konfigurasi elektron. Hal tersebut akan dijelaskan dalam bahasan bab berikutnya. Di sini konfigurasi elektron yaitu penyusunan elektron-elektron dalam atom. Sedangkan elektron valensi merupakan jumlah elektron pada kulit terluar. Selanjutnya kita akan membahas bilangan kuantum utama. Bilangan kuantum ini menyatakan lintasan-lintasan atau kulit elektron dalam atom sehingga menunjukkan tingkat energi elektron. Perhatikan animasi di samping ini. N1 menyatakan kulit atom K. Kemudian N2 menyatakan kulit atom L. Kemudian N3 menyatakan kulit atom M, dan seterusnya. Selanjutnya, bilangan kuantum azimut. Bilangan kuantum azimut di sini merupakan ukuran momentum sudut orbital elektron. Berdasarkan penjelasan sebelumnya, pada teori atom modern yang digunakan saat ini, kulit terdiri dari beberapa subkulit dan subkulit terdiri dari beberapa orbital. Bilangan kuantum azimut ini menyatakan subkulit yang dimiliki setiap lintasan atau jenis orbitalnya. Dan harga bilangan kuantum azimut ini berdasarkan bilangan kuantum utamanya. Untuk suatu harga N memiliki beberapa bilangan kuantum azimut yang memungkinkan, seperti L0, 1, 2, 3, hingga N-1. L0 disebut orbital S, mempunyai satu subkulit, yaitu S. Kemudian L1 disebut orbital P, mempunyai dua subkulit, yaitu subkulit S dan P. Selanjutnya L2 disebut orbital D, mempunyai tiga subkulit, yaitu subkulit S, P, dan D, dan seterusnya. Misalkan di sini ada N1 yang menyatakan kulit 1 memiliki L0, berarti memiliki satu subkulit, yaitu subkulit S.
Untuk penulisan orbital biasanya dilambangkan dengan kotak-kotak. Orbital S satu rangkaian kotak, orbital P 3 rangkaian kotak, dan orbital D 5 rangkaian kotak. Selanjutnya yaitu bilangan kuantum magnetik. Bilangan kuantum ini menyatakan kedudukan elektron dalam orbital. Artinya adanya beberapa energi yang setingkat yang merupakan penyusun subkulit. Harga bilangan kuantum magnetik ini yaitu min L plus L, min 1, 0, 1, plus L min L, plus L. Misalnya, di sini N2 berarti kulit 2. Kemudian L1 berarti memiliki 2 subkulit, yaitu subkulit S dan P. Coba perhatikan gambar di samping. Gambar ini merupakan orbital milik N2. Di sini terdapat harga bilangan kuantum magnetik, yaitu min 1 pada kotak sebelah kiri, kemudian 0 pada kotak tengah, dan plus 1 pada kotak sebelah kanan. Selanjutnya bilangan kuantum spin. Bilangan kuantum ini memberi gambaran tentang arah perputaran elektron pada sumbunya sendiri. Elektron memiliki kemungkinan putar kanan yaitu setengah dan putar kiri setengah juga. Sehingga untuk membedakannya, perhatikan gambar di samping ini. Gambar kiri menunjukkan arah perputaran elektron sesuai arah jarum jam, ditandai dengan tanda plus. Dan gambar kanan merupakan arah elektron yang berlawanan dengan arah jarum jam, sehingga ditandai dengan tanda minus. Setiap bilangan kuantum magnetik memiliki harga bilangan kuantum spin plus setengah dan min setengah. Maka muncul prinsip larangan Pauli yang dikemukakan oleh Bapak Pauli, yang menyatakan bahwa dalam suatu atom tidak boleh ada 2 elektron yang mempunyai 4 bilangan kuantum yang sama, sehingga konsekuensinya elektron maksimum yang bisa menempati satu orbital yaitu 2 elektron dengan arah berlawanan. Kemudian banyaknya elektron yang dapat menempati kulit atom sama dengan 2n pangkat 2. N menyatakan nomor kulit.